Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Canda Kirana dari BKPI 1 semester 2 dan teman saya. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video animasi yang berjudul Minat dan Motivasi. Yang pertama ada pengertian minat belajar. Minat dapat didefinisikan dengan kecenderungan untuk melakukan respon dengan cara tertentu di sekitarnya. Minat juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara di situasi-situasi yang dihubungkan dengan keinginannya. Sehingga, apa yang telah dilihat seseorang tersebut tentu akan membangkitkan minat seseorang sejauh apa yang telah dilihatnya. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa yang ada menyentuh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar diri. Minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu yang timbul karena kebutuhan yang dirasakan atau tidak dirasakan atau keinginan hal tertentu. Minat juga dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk dapat tertarik atau terdorong untuk memperhatikan seseorang, sesuatu barang atau kegiatan yang dalam bidang-bidang tertentu. Minat pada dasarnya adalah penerimaan. Crow and Crow mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berusaha dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirasakan oleh kegiatan itu sendiri. Contoh seperti siswa yang tertarik pada sebuah topik tertentu dapat mencurahkan perhatian yang lebih banyak pada topik itu dan menjadi lebih terlibat secara kognitif di dalamnya. Siswa juga akan cenderung mempelajari sesuatu secara lebih terorganisasi dan terperinci, misalnya dengan mengkaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, membentuk gambaran visual, dan memberikan contoh-contoh, mengingatkan atau berbagi ide, menarik kesimpulan, serta mengidentifikasi sesuatu. Minat terbentuk melalui identifikasi. Proses bermula sejak individu mencari perhatian dari orang lain, seperti orang tua, guru, dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensinya, ia berusaha untuk menjadi seperti mereka. Pada tahap peniruan ini, seringkali individu mempelajari peran baru yang hanya dengan sedikit usaha. Keberhasilan peran itu tersebut akan menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan minat terhadap peran baru. Sebenarnya, minat tidak timbul secara tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan, atau pada waktu belajar. Jadi jelas bahwa soal minat akan selalu berkaitan dengan soal kebutuhan atau keinginan. Oleh karena itu, penting bagaimana menciptakan kondisi teratur. Tertentu agar siswa selalu butuh dan ingin terus belajar. Menurut Ahmad Susanto, minat merupakan dorongan dari dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang menyebabkan dipilihnya sesuatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan, dan lama-kelamaan akan mendapat kepuasan dalam dirinya. Ada hubungan erat antara minat dan motivasi. Motivasi muncul karena adanya kebutuhan, begitu juga dengan minat, sehingga tepatlah bila minat merupakan alat motivasi. Proses belajar akan berjalan dengan lancar apabila disertai dengan minat. Oleh karena itu, guru perlu pula membangkitkan minat belajar siswa agar mudah memahami materi yang diajarkan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu kecenderungan dari individu yang penuh dengan kegiatan mental dan upaya untuk mewujudkan dalam sikap yang nyata. Minat ditunjukkan dengan adanya perhatian, rasa suka, keterlibatan, dan rasa ketertarikan seseorang terhadap sesuatu hal yang ditunjukkan dengan adanya partisipasi siswa. Keinginan siswa untuk belajar dengan baik dan perhatian siswa dalam materi pelajaran secara aktif dan serius. Sangat besar pengaruh minat pada aktivitas belajar. Siswa yang berminat mudah menghafal materi yang diajarkan oleh guru karena telah menarik perhatiannya. Dengan adanya minat,
maka akan memberikan waktu yang lebih lama dalam berkonsentrasi. Jadi, siswa yang memiliki minat akan senantiasa untuk selalu menjaga konsentrasinya pada pelajaran tersebut. Minat berperan penting dalam mengambil kepuasan, berpikir, dan menentukan arah dalam segala aktivitas termasuk dalam proses belajar. Dapat dipahami bahwa minat dan belajar mempunyai peranan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Siswa yang mempunyai minat yang baik terhadap pelajaran akan berpartisipasi, belajarnya akan baik pula. Sebaliknya, siswa yang mempunyai minat belajar yang kurang baik akan berakibat pula pada prestasi yang sebaliknya, jika siswa yang mempunyai minat belajar yang kurang, maka akan berakibat pula pada prestasinya. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai suatu hasil dari interaksi dengan lingkungannya dan memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku, konstan, dan berbekas. Selanjutnya ada jenis-jenis minat. Yang pertama, minat situasional. Minat situasional dipicu oleh suatu diri lingkungan, seperti hal-hal yang baru, berbeda, dan tak terduga. Sering menghasilkan minat situasional dalam hal-hal yang mengakibatkan tingkat aktivitas yang tinggi atau emosi yang kuat. Selanjutnya yang kedua, minat pribadi. Minat pribadi adalah minat yang bersifat jangka panjang dan relatif stabil pada suatu topik atau aktivitas. Minat pribadi semacam ini relatif stabil sepanjang dan menghasilkan pola yang konsisten dalam pilihan yang dibuat siswa. Seringkali minat pribadi dan pengetahuannya saling menguatkan. Minat dalam suatu topik tertentu memicu semangat untuk mempelajari lebih dalam tentang topik tersebut, dan pengetahuan yang bertambah sebagai akibat dari proses pembelajaran itu pula. Kemudian, pengertian motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata move yang artinya dorongan atau menggerakkan. Secara istilah, motivasi banyak didefinisikan oleh pakar. Berikut akan diuraikan beberapa definisi yang bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan terkait apa sebenarnya motivasi tersebut. Secara bahasa, motivasi berasal dari bahasa Latin yakni mover. Dalam bahasa Inggris yaitu to move. Kedua term ini bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi bergerak atau untuk bergerak. Sedangkan secara istilah, motivasi adalah proses di mana kegiatan yang dipicu, diarahkan, dan dipertahankan pada tujuan. Motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan peranannya yang khas menimbulkan gairah rasa senang, semangat dalam belajar, dan pada gilirannya dapat meningkatkan proses belajar. Singkatnya, motivasi belajar adalah proses yang memberikan semangat, arah, kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Motivasi murid di kelas berkaitan dengan alasan dibalik perilaku mereka semangat, punya arah, dan dipertahankan dalam jangka panjang. Jika murid tidak memiliki minat, maka menghadapi tantangan dalam penelitian dan penulisan makalah ini, tapi ia disebut berjuang dan mengisi rintangan. Kemudian macam-macam motivasi. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang terjadi aktif atau fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik, maka ia secara sadar akan melakukan sesuatu kegiatan yang tidak memerlukan motivasi dari luar. Dalam aktivitas belajar, motivasi intrinsik sangat diperlukan, terutama belajar sendiri. Seseorang yang tidak memiliki motivasi intrinsik sulit sekali melakukan aktivitas belajar terus-menerus. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik selalu ingin maju dan kegiatan dalam belajar. Belajar bisa dikonotasikan dengan membaca. Dengan begitu,
Membaca adalah kunci inovasi dalam pembinaan pribadi yang lebih baik. Tidak ada seseorang pun yang berilmu tanpa melakukan aktivitas membaca. Yang kedua itu ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan daripada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adalah perangsangan dari luar. Motivasi belajar dikaitkan ekstrinsik bila anak didik mempertemukan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Anak didik belajar karena hendaknya mencapai tujuan yang terkait di luar hal-hal yang dipelajari. Misalnya untuk mencapai angka tinggi di polma gelar, kehormatan, dan sebagainya. Motivasi ekstrinsik bukan berarti motivasi yang tidak diperlukan dan tidak baik dalam pendidikan. Motivasi ekstrinsik diperlukan agar anak didik mau belajar dan berbagai macam cara dilakukan agar anak didik bermotivasi. Guru yang berhasil mengajarkan adalah guru yang pandai membangkitkan minat dan motivasi anak didik. Kemudian, bentuk-bentuk motivasi dalam belajar. Dalam proses belajar, interaksi belajar mengajar, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik diperlukan untuk mendorong anak didik agar tekun belajar. Peran motivasi ekstrinsik cukup besar untuk membimbing anak didik dalam belajar. Hal ini perlu disadari oleh guru. Untuk itu, seorang guru biasanya memanfaatkan motivasi ekstrinsik untuk meningkatkan minat agar lebih giat belajar. Ada beberapa bentuk motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan belajar anak didik. Yang pertama, memberi angka. Angka dimaksud adalah sebagai simbol atau nilai yang dihasilkan dari aktivitas belajar anak didik. Kemudian hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain sebagai penghargaan atau kenang-kenangan semata. Hadiah yang diberikan kepada orang lain berupa apa saja tergantung dari keinginan pemberi. Kemudian, kompetisi. Kompetisi ada persaingan. Dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong anak didik agar mereka bergairah dalam belajar. Selanjutnya, pujian. Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai alat motivasi. Pujian adalah bentuk yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Guru biasanya memanfaatkan pujian untuk memuji keberhasilan anak didik. Kemudian, minat. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan memegang beberapa aktivitas. Minat besar pengaruhnya terhadap motivasi belajar. Kemudian, sikap. Sikap merupakan kesiapan atau keadaan siap untuk timbulnya untuk perubahan atau tingkah laku. Sikap juga merupakan organisasi keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bima. C. Faktor yang mempengaruhi minat dan motivasi belajar. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar antara lain meliputi cita-cita, kemampuan warga belajar, kondisi warga belajar, dan suasana lingkungan belajar. Seseorang dengan adanya cita-cita akan mempunyai arah dan tujuan yang mampu mengkonsolidasikan seluruh pikiran dan perasaan serta tindakannya mengarah kepada terwujudnya suatu keinginan. Kemampuan peserta didik merupakan kemampuan intelektual, akademik yang dimiliki oleh warga belajar yang digunakan untuk mengolah dan memproses informasi yang diperoleh menjadi pengetahuan. Kondisi peserta didik yang meliputi kondisi fisik, psikis, dan indera yang akan mempengaruhi diri dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Baik, terima kasih kepada Bima. Selanjutnya, upaya meningkatkan motivasi belajar. Cara meningkatkan motivasi belajar dapat dilakukan dengan 1. Menghargai peserta didik. 2. Membina persahabatan dengan peserta didik. 3. Memberikan pengertian kepada mereka bahwa mereka sangat berarti. 4. Menjauhkan peserta didik dari rasa takut gagal. 5. Memberikan kesempatan pada mereka untuk menjawab. 6. Mengenal setiap siswa yang diajarkan. 7. Mampu memperlihatkan interaksi yang menyenangkan. Dan terakhir, menguasai berbagai metode dan teknik mengajar menggunakan secara tepat. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami akan membacakan kesimpulan. Minat adalah rasa lebih suka dan tertarik pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya paksaan. Motivasi adalah proses di mana kegiatan yang dipicu, diarahkan, dan memperhatikan pada tujuan. Motivasi yang diartikan sebagai
kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat,